yang membentuk kelompok bersenjata, melakukan pembunuhan massal, begitupun seterusnya terjadi, berkonflik berkepanjangan. Saya targetnya sih kalau berangkat lagi itu IPO, Jemapel Zainal, Jeswi, polisi. Anak saya lahir pada saat saya praops. Beberapa yang saya khawatirkan itu sudah bisa saya lalui. Jadi kalau kita tahu kemampuan kita bisa siapkan. Oh, saya kurang di sini, saya kurang di sini. Brimob satuan kebanggaan saya. Brimob Sulsel Palu Gada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brigade, kembali lagi bersama saya Bribda Dian di Brigade Podcast Sat Brimopolda Sulawesi Selatan. Nah, jadi pada episode kali ini kami kedatangan satu tamu spesial yang mana merupakan salah satu personil Sat Brimopolda Sulawesi Selatan yang baru saja kembali setelah melaksanakan penugasan di luar negeri, yaitu penugasan Satgas Garuda Bayangkara Indonesia FPU 4-. Langsung saja kita sapa. Halo. Bribtu Zainal. Ya. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kan Abang ini baru saja kembali dari penugasan luar negeri sebagai perwakilan Polri membawa nama Garuda Bayangkara di misi perdamaian dunia. Nah, saya ini masih penasaran, Bang. Bagaimana sih pengalaman Abang selama di Afrika Tengah ya, Bang? Iya, di Republik Afrika Tengah. Bisa diceritakan, Bang? Iya, jadi di Republik Afrika Tengah itu di sana kan itu konflik saudara. Ya mirip-mirip dengan Papua, cuma skalanya lebih besar. Jadi ketika ada presiden, ada yang tidak puas, membentuk kelompok bersenjata. Ya, dan yang membentuk kelompok bersenjata, melakukan pembunuhan massal, begitupun seterusnya terjadi, berkonflik berkepanjangan. Akhirnya masuklah PBB. Nah, di sana sebagai representatif dari PBB, di sana kita melaksanakan tentu saja untuk pengamanan aset. Aset itu aset dari UN. Nah, kemudian di sana kita juga mengamankan sipil yang dalam hal ini bisa menjadi korban konflik. Nah, dan ya tentu saja para personil UN termasuk kita sendiri. Nah, jadi tugas kita di sana selain daripada mengamankan yang tadi saya sebutkan, kita juga memberikan bantuan berupa distribusi air bersih, di mana kita tahu di Afrika agak minim untuk air, apalagi di beberapa tempat tertentu. Nah, untuk tugas-tugas di sana, untuk Indonesia sendiri mempunyai beberapa task order. Yang pertama yang rutin itu kita melaksanakan AWAR. AWAR itu Area of Responsibility. Jadi untuk area patroli kita di Distrik 5. Nah, Distrik 5, jadi setiap hari kita melaksanakan patroli di seputaran distrik itu. Nah, selain AWAR, kita juga dapat tugas untuk QRF. QRF itu ya quick response, di mana kita standby kalau kemarin itu pertama di Lokbes. Lokbes itu ya tempat logistik. Nah, kita dipercayakan di sana. Selang beberapa bulan kita diberi task order lagi untuk pengamanan PPIP. PPIP berupa para hakim-hakim di sana. Di sana hakim kita kawal dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, begitu terusnya. Sebelumnya itu yang melaksanakan task order itu dari Rwanda. Nah, kemudian karena Rwanda ada rotasi. Nah, setelah itu pada saat rotasi kan ada pengenalan dan sebagainya, ada segala macam.
dilimpahkan ke Indonesia. Ya, alhamdulillah setiap tugas yang kita laksanakan di sana mendapat respon dan mendapat respon dari pemerintah setempat yang sangat bagus. Bahkan kalau yang hakim itu sendiri kadang berkunjung ke camp kita untuk sebatas silaturahmi setelah bukan kita lagi yang kawal. Nah, selain daripada itu, setelah tax order itu selesai, Rwanda masuk kembali, kita dapat lagi tax order lain yang berupa pengawalan juga, VVIP, Perdana Menteri, dan pejabat-pejabat yang kelasnya VVIP di sana. Sama kita juga pengawalan, join dengan pemerintah setempat, dengan polisi. Kalau di sana tentaranya namanya FAKA, kita gabung sama sana selama ya kurang lebih 2 bulanan itu kita kawal. Nah, selain daripada itu, kebetulan saya tugasnya di Ploton SWAT. Ploton SWAT ya kurang lebih tugasnya sama seperti BRIMOB di sini, yaitu anti teror. Nah, ketika tidak digunakan, kita melaksanakan latihan. Nah, di sela-sela itulah, karena biasanya ada anggota yang cuti, karena kita di sana diberikan cuti. Cuti itu 1 kali per semester selama 21 hari. Saya lanjut untuk SWAT sendiri, tugasnya ya kita penanganan anti teror sebagai garda terdepan jika ada konflik, untuk BKO dan sebagainya. Kadang kita juga sempat pengawalan tahanan dari bandara ke pengadilan, begitupun sebaliknya. Kita pun sempat deploy. Itu deploy kita untuk backup. Kebetulan untuk Indonesia sendiri itu mendapatkan area tugas di istilahnya ibu kotanya Republik Afrika Tengah, yaitu di Bangui. Nah, di beberapa sektor yang masih lumayan kita katakan agak rawan, karena di sana prinsipnya untuk situasi kalem but still unpredictable. Jadi tidak bisa diprediksi. Nah, untuk pada saat rotasi yang agak campnya jauh dari kota atau dari sektor, nah itu UN meminta untuk SWAT backup. Jadi kita backup di sana, kurang lebih 20 hari di sana, hampir 1 bulan lah di sana, melaksanakan pengamanan di camp yang akan rotasi. Ya. Abang berapa lama sih di Afrika? Kalau untuk berapa lamanya, kita 1 tahun, dari tanggal 19 September kami berangkat, kemudian balik tanggal 21 September. Nah, untuk tugasnya selama 1 tahun, tapi ada pra-ops, tentu saja persiapan sebelum kita berangkat itu ada 5 bulan. Lumayan lama ya. Iya. Nah, terus saya penasaran nih Bang, bagaimana cara Abang berkomunikasi dengan penduduk Afrika? Ya, untuk komunikasinya sendiri di sana, karena adalah negara yang menggunakan bahasa Prancis. Ya, selama pra-ops itu, kalau istilahnya Divisi Hubungan Internasional, namanya PDT, Pre-Deployment Training. Itu di sana kita dilatih dan belajar memang bahasa Prancis selain daripada bahasa Inggris. Nah, selain untuk komunikasi sendiri, ya kita gunakan bahasa Prancis untuk ke masyarakat. Kalau untuk komunikasi dengan sesama UN, ya kita kadang gunakan bahasa Inggris, kadang ada yang bahasa Prancis. Untuk bahasa di sana sendiri kita belajar sedikit-sedikit untuk bahasa Sango namanya di sana. Jadi kalau bahasa Sango di sana, kalau sapaan
itu baramo. Baramo atau itu sama dengan katanya selamat pagi. Ya. Iya bang, saya penasaran nih bang. Coba bang bisa sedikit bang bahasa Prancis. Ya kalau bahasa Prancis ya bisa lah sedikit perkenalan. Bonjour. Iya. Je m'appelle Zainal, je suis policier, je suis sergeant. Iya. Jabit, kalau kemarin jabitnya di Garuda Camp, Garuda Camp. Kalau sekarang jabit Takalar. Ya kurang lebih seperti itulah. Oh iya, luar biasa sekali. Nah, jadi kan di sela-sela kesibukan abang ini, bagaimana sih cara abang berkomunikasi dengan keluarga abang yang di Indonesia? Oh iya, untuk komunikasi sendiri, ya alhamdulillahnya jaringan di sana cukup bagus. Jadi cuma untuk ya harga jangan dibandingkan dengan Indonesia. Yeah. Ya lumayan lah kalau di sana. Untuk yang jadi tantangan sebenarnya karena perbedaan waktu itu 7 jam kalau untuk Makassar sendiri. Jadi biasanya di sana kita jam untuk istirahat. Nah, di sini belum. Pas kita kerja di sana, di sini jam istirahat. Jadi kadang ya untuk komunikasi cari waktunya yang agak susah. Biasanya di jam berapa bang? Kadang bisa komunikasinya itu di sana seringnya saya nelpon malam hari jam 10 ke atas. Jam 10 malam ke atas. Di sini pagi ya bisa lewat subuh. Jadi abang itu komunikasinya lewat mungkin aplikasi sosmed atau apa bang? Ya pakai WhatsApp. Kebetulan anak saya masih kecil, pas lagi lucu-lucunya, jadi harus tiap hari kita telepon karena jangan sampai ayahnya pulang dari kenal. Iya. Ya betul ya. Nah, jadi kan abang ini sudah menginjakan kaki di luar negeri, membawa nama Polri di misi perdamaian dunia nih. Kira-kira target abang ke depan apa? Apakah abang ingin fokus di karir dengan mendaftarkan diri di sekolah perwira atau abang masih minat untuk mendaftarkan diri di misi perdamaian dunia untuk kedua kalinya? Iya. Kalau untuk mendaftarkan diri kembali, ya jelas kalau ada kesempatan dan ada jodoh di sana, ya saya masih mau mendaftarkan diri. Nah untuk perwiranya juga, ya kebetulan saya masih Bribtu tahun ya Januari inilah saya naik Brigpol, masih panjang perjalanan sambil saya belajar kembali mengisi ilmu dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis. Ya saya targetnya sih kalau berangkat lagi itu IPO. IPO itu individual police officer. Nah, di sana tugasnya beda lagi dengan EPU. Di sana kalau EPO saya belum bisa jelaskan terlalu rinci karena saya belum pernah melaksanakan, tapi lebih menantang karena kita di sana individual. Ya saya lihat kemarin ada teman-teman dari IPO, dia lebih kayaknya seru interaksi dengan lebih intens interaksi dengan masyarakat sana ataupun personil dari negara lain. Sebenarnya ini bersifat pribadi ya bang, tapi saya cuma penasaran nih bang, berapa sih honor abang selama menjalankan tugas di Afrika sana? Ya untuk honor sendiri, mungkin digitnya bang, berapa digit nih bang? Digit sih kayaknya 3 ya. 3 digit bang? Iya. Wah, kalau per bulan itu berapa digit bang? Ya per bulan 2 digit lah. 2 digit? Iya. Di atas 10 atau under? Per bulannya? Iya per bulannya. Per bulan ya di atas lah. Di atas 10? Iya. Di bawah 20 atau di atas? Ya sekitar di sana lah. Lebih lah berarti bang. Ya untuk ya saya
sampaikan saya, siapa tahu teman-teman Iya. lain ada yang mendaftar mau tahu. Ya sekitar kalau di Minuska sendiri untuk Polri-nya 1.400 US kurang lebih. Wah, Ya jadi berapa tuh, Bang? tergantung nilai dolar pada saat itu. Iya. Kadang 19, kadang 20, kadang 21, ya tergantung nilai dolar. Wah, lumayan ya bagi sobat brigade nih yang ingin seperti abang nih. Nah, Bang, abang ini kan lagi panas-panasnya nih karena baru kembali dari penugasan nih. Mungkin bisa berbagi kepada sobat brigade, Bang, tips and trick atau kiat-kiat apa sih yang dilakukan abang pada saat mulai dari proses tahapan seleksi sampai akhirnya terpilih menjadi salah satu. Adakah Bang kayak misalnya ada persyaratan nih, misalnya harus memiliki kemampuan seperti harus pandai dalam berbahasa asing atau memiliki kemampuan sniper? Iya. Kalau untuk persiapan saya sendiri, ya saya sampaikan kepada teman-teman sobat brigade. Iya. Paling pertama ya kita daftar dulu. Iya. Karena kalaupun mau persiapan bagaimana, kalau ujung-ujungnya tidak daftar tidak bakal lulus. Iya, Tidak ada betul. peluang ya. Kalau daftar ada peluang, biarpun cuma 1%. Iya. Nah, kemudian untuk persiapan saya sendiri, ya karena untuk persyaratan yang selain dari kemampuan kita pada umumnya menembak, fisik, tesnya itu psikologi, ada kesehatan juga, bahasa Inggris, komputer, dan mengemudi. Iya. Nah, yang mungkin persyaratannya bahasa Inggris itu ada TOEFL. Oh, minimal berapa tuh Bang TOEFL-nya? TOEFL minimal 450. Semakin bagus TOEFL-nya, otomatis penunjangnya akan semakin tinggi. Dan juga driver bagaimana, ya mungkin kita sama-sama tahu bagaimana berkendara dengan baik dan benar di jalan. Iya. Tapi ya kadang pada saat tes kadang grogi, kadang apa. Jadi saya sendiri melaksanakan persiapan itu cukup lama karena kebetulan saya daftar pertama itu tidak lulus di tahun sebelumnya. Kemudian saya daftar, saya persiapan, saya belajar bahasa Inggris, saya lari untuk fisik. Itu untuk fisik sendiri ya sama kayak tes kesamaptaan Polri pada umumnya. Iya. Untuk driver, ya pada saat itu, pada saat tes pertama saya baru belajar mengendarai mobil. Jadi belum terlalu mahir. Nah, tes selanjutnya karena saya sudah persiapan, saya takut gagal di sini lagi. Ya saya persiapan kembali. Nah, alhamdulillah di beberapa yang saya khawatirkan itu sudah bisa saya lalui. Jadi kalau kita tahu kemampuan kita bisa siapkan. Oh, saya kurang di sini, saya kurang di sini. Iya, mengevaluasi diri. Ya, betul. Di mana kurangnya ya. Nah, jadi sekedar abang tahu nih. Nah, jadi di Brigade Podcast itu ada games atau tantangan yang diberikan kepada bintang tamu. Wow. Abang bersedia nggak nih terima tantangan dari saya? Itu brigade kok. Ya. Mantap. Nah, jadi tantangan saya ini Bang, saya akan berikan satu kata dan abang akan membuat satu kata ini menjadi satu kalimat. Ya. Siap. Contohnya seperti air. Air adalah sumber kehidupan. Air digunakan bla 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 bla. Iya, oke. Oh, ya. Baik. Langsung saja ya, Bang. Yang pertama, Brimob satuan kebanggaan saya. Wah, itu aja Bang. Kan satu kalimat. Oh, satu Apa lagi nih? Kalau Bang mau. Baik, yang kedua, masyarakat Afrika. Masyarakat Afrika Tengah dengan senyum bahagia, dengan senyum bahagia yang saya lihat di masyarakat Afrika Tengah di tengah konflik mereka, itu senyumannya memang indah kita lihat. Iya, saya keingat kembali melihat mereka komunikasi dengan kita.
seperti tidak ada konflik di sana, menyapa kita, ramah dengan kita. Iya, itu makanya kalau masyarakat Afrika Tengah, saya langsung ingat senyumnya. Ada rasa sedih juga ya Bang? Ya, karena apa ya? Apalagi ya ada anak-anak kecil ya Bang, pasti. Dan di sana anak-anak kecilnya apa ya? Saya akrab dengan Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa anak-anak kecil di sana akrab dengan Indonesia. Bahkan ada beberapa yang mahir bahasa Indonesia. Jadi biasa kita jadikan dia perantara. Kalau kita mungkin mau belanja ini, kadang ya sebagus-bagusnya bahasa kita lebih bagus kalau orang sana sendiri yang bicara untuk negosiasi biasanya. Siapa tahu bisa turun harga begitu. Wah, lumayan panjang nih. Kalimatnya cukup berkesan. Baik, selanjutnya keluarga. Ya, keluarga. Ya, kebetulan saya baru menikah sebelum berangkat. Ya, keluarga saya katakan nomor 1. Tapi pada saat tugas harus ditinggalkan. Anak saya lahir pada saat saya praops. Saya tidak lihat lahir. Saya ya kasihan juga sama ibunya, kalau karena saya panggilnya Uma. Ya kasihan sama umanya. Pada saat mau melahirkan, saya berangkat praops. Kurang lebih ya 1 bulan sebelum lahiran berangkat praops. 1 bulan di sana. Pada saat saya masih ingat, waktu itu olahraga pagi. Selesai olahraga, sebelum olahraga pagi dikabari sudah menuju rumah sakit untuk proses atau cek, karena sudah lewat tanggalnya, tanggal lahirannya. Nah, pada saat selesai olahraga pagi, saya di video call sudah lahiran. Ya pada saat itu ya bagaimana, anak pertama nggak sempat lihat lahiran. Ya itulah. Aduh, saya jadi terharu nih Bang dengar ceritanya Bang. Ya jadi begitulah resiko jadi seorang abdi negara. Iya. Ya baik Bang, terima kasih Bang atas kedatangannya dan kesempatan yang diberikan untuk hadir di Brigade Podcast. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang lain yang mau daftar, silakan. Tips dari saya, coba dulu. Ya, jadi itulah tadi bincang-bincang bersama Bribtu Zainal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan. Brimob Sulsel Palu Gada.